Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Ayu Septiana, BP 1810812024 akan membahas mengenai rumusan masalah. Nah, bagaimana sih caranya membuat rumusan masalah itu? Dan tentunya pada awal sekali kita harus mengetahui nih apa sih pengertian dari rumusan masalah. Jadi rumusan masalah itu menurut Sugiono adalah suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya itu melalui sebuah pengumpulan data atau bentuk-bentuk rumusan masalah. Penelitian ini berdasarkan penelitian menurut tingkat eksplanasi. Nah, ada beberapa kriteria yang menyebabkan sehingga dia tuh dipandang sebagai rumusan masalah yang baik gitu. Nah, yang pertama itu adalah rumusan masalah itu harus ditulis dan dirumuskan dengan jelas. Yang kedua adalah rumusan masalah itu harus ditulis dalam bentuk kalimat tanya. Yang ketiga adalah rumusan masalah itu harus mengandung pertanyaan yang bisa diuji secara empiris. Yang keempat adalah rumusan masalah ini harus mengandung deskripsi tentang kenyataan dan keadaan yang diinginkan. Yang kelima, rumusan masalah ini harus disusun dengan bahasa yang jelas, padat, ringkas, sehingga dalam istilahnya adalah itu berisi gitu. Nah, yang keenam itu cakupan dari rumusan masalah ini juga harus jelas. Yang terakhir yaitu pertanyaan dalam rumusan masalah ini harus memungkinkan untuk dilakukan atau dijawab dengan metode ilmiah. Menurut Profesor Yugiono, ada 3 bentuk rumusan masalah. Yang pertama itu adalah rumusan masalah deskriptif. Nah, maksudnya ini adalah rumusan masalah ini dia tidak mencari hubungan atau pengaruh antara dua variabel. Jadi, variabelnya itu hanya satu dan berdiri sendiri gitu. Yang kedua adalah rumusan masalah komparatif. Maksudnya di sini adalah rumusan masalah ini dia membandingkan satu variabel atau lebih terhadap sampel yang berbeda. Intinya itu dia adalah membandingkan satu variabel dengan 2 sampel yang berbeda gitu. Nah, yang ketiga yaitu rumusan masalah asosiatif. Maksudnya di sini adalah rumusan masalah ini bertujuan untuk menghubungkan 2 variabel yang berbeda. Nah, yang selanjutnya itu adalah mengenai tujuan penelitian. Bagaimana sih caranya membuat sebuah tujuan penelitian yang baik dalam penelitian kuantitatif? Nah, tujuan penelitian itu sendiri merupakan sebuah kalimat yang menunjukkan indikasi ke arah mana penelitian itu dan data-data serta informasi apa yang akan dicapai dalam penelitian tersebut. Nah, lalu tujuan penelitian itu sendiri ada 3 buah. Ada 3 jenis. Yang pertama itu adalah eksploratif, yaitu penelitian ini bertujuan untuk meneliti sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, yang kedua itu adalah verifikatif, yaitu penelitian ini bertujuan untuk menguji sebuah teori yang sudah ada. Nah, yang ketiga itu adalah development atau pengembangan. Nah, ini maksudnya adalah sebuah penelitian itu bertujuan untuk mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya itu mengenai cara membuat tujuan penelitian. Nah, yang pertama itu kita harus melihat rumusan masalah. Kita harus melihat rumusan masalah yang telah kita buat terlebih dahulu. Nah, yang kedua itu kita harus mencari kata yang tepat, kata operasional yang tepat dalam menjawab rumusan masalah. Nah, apa sih kata operasional itu? Contohnya itu seperti mengidentifikasikan misalnya, atau mengukur, mendeskripsikan, atau bisa juga menganalisis gitu dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, contohnya seperti ini ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Awalnya kita harus melihat rumusan masalah. Misalnya rumusan masalahnya seperti ini. Seberapa tinggikah tingkat efektivitas dalam pembelajaran via daring? Misalnya diakhiri dengan tanda tanya tentunya. Lalu kita cari yang kedua, kita cari kata operasional yang tepat untuk melengkapi kalimat rumusan masalah sehingga bisa menjadi tujuan penelitian. Misalnya kalimat yang tepat, kata yang tepat menurut saya adalah mengukur. Nah, saya masukkan kepada kalimat tujuan penelitiannya seperti mengukur tingkat efektivitas dalam pembelajaran via daring. Nah, mungkin seperti itu saja, simple dan pas gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.